Merdekakan budakmu. Judul ini terlihat amat mirip dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Baiklah, lupakan. Memang terkadang aku menulis itu tidak sesuai dengan judul. Tulisannya kemana-mana. Temanya ini, yang tertulis tema itu. Tapi insya Allah tidak melenceng jauh ke judulnya. Dipastikan begitu. Nah kan, kalimat di atas sudah tidak jelas apa yang akan dibahas. Barangkali ini yang dinamakan dengan budak yang tidak ingin diperbudak tuannya, ingin bebas, merdeka. Maka tulisan ini pun begitu, tidak ingin dikekang dengan judul. Biarkan ia mencoretkan sesuka dirinya di lembaran ini. Tidak dituntut oleh apapun dan siapapun. Tambah tidak nyambung, bukan? Oh iya, dalam status manusia dulu, ada istilah budak dan orang merdeka. Budak itu sama seperti barang, bisa diperjualbelikan. Dan yang memiliki budak, tuannya bebas menyuruhnya sekehendak hatinya. Beruntunglah jika sekarang perbudakan itu tidak ada. Semua manusia merdeka, bebas menyuarakan pendapatnya, apalagi di negeri demokrasi seperti kita ini. Mengingat dulu negeri kita pernah berada di rezim yang tidak bisa bebas mengeluarkan pendapat, meski bukan budak, maka apakah kita biarkan kemerdekaan kita saat ini budakkan oleh kita sendiri? Di zaman bebas berpendapat saat ini, tentunya menjadi peluang untuk kita untuk menyuarakan keadilan, menyatakan kebenaran. Tidak zaman lagi kita berantem satu sama lain hanya karena beda pendapat. Toh bukankah kita sama-sama mengakui kalau kita sama-sama merdeka, bebas berekspresi? Jika kita meyakini pendapat A, bukan berarti pendapat B itu tidak benar, bukan? Tidak lantas membuat kita membenci yang mengikuti pada pendapat B. Kita semua sama-sama punya hak. Kalaupun pendapat kita memang benar, lalu untuk apa kita harus membenci pendapat B? Bukankah dengan begitu menunjukkan kita bukan manusia merdeka? Kita diperbudak oleh kebencian kita sendiri, yang malah kontradiksi dengan definisi manusia merdeka itu sendiri. Orang merdeka menghargai pendapat orang lain, tidak egois, meski pendapatnya banyak yang tidak menyetujui. Orang merdeka sadar, jika satu sama lain memiliki pemahaman berbeda, daya pikir yang beraneka ragam. Untuk itu tidak ada ruang baginya untuk saling meledek, menyalahkan yang tidak sepikir dengan dirinya. Malah baginya adalah sebuah keindahan, di mana perbedaan itu menjadi sebuah diskusi antara yang satu dengan yang lain. Dengan itu maka lahirlah sebuah musyawarah. Supaya diri ini tidak diperbudak oleh hawa nafsu, ada baiknya kita mengamati sejarah-sejarah dahulu. Bagaimana dengan sikap Fir'aun, seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Diremehkannya Nabi Musa, sebab baginya dia hanyalah anak kemarin sore yang baru lahir. Fir'aun tidak bodoh, hanya saja ia terkungkung dengan kepongahannya sendiri. Apalah gelar raja kalau diri masih diperbudak oleh sifat pongah, belum pantas dinamakan orang merdeka. Atau kita bisa lihat sejarah iblis, bukan nian kepintarannya. Lantaran gengsi, ia tidak mau patuh pada perintah Allah untuk bersujud pada Nabi Adam. Merasa dirinya diciptakan dari api, masa harus tunduk pada makhluk yang diciptakan dari tanah? Orang baru lagi, lebih dulu dia diciptakannya. Maka tidaklah layak si iblis disebut dengan makhluk yang merdeka, karena ia masih diperbudak oleh sifat merasa paling tinggi. Juga seperti Raja Heraklius yang tidak mau tunduk pada ajaran Nabi Muhammad SAW, dia mengakui kalau ajaran yang dibawa beliau itu benar. Hanya saja takut kemuliaannya runtuh, pangkatnya jatuh di hadapan rakyat-rakyatnya, tidak jadilah dia iman kepada ajaran beliau, diperbudak oleh pangkatnya sendiri, hingga mengabaikan kebenaran. Meski raja, dia belum layak disebut sebagai orang yang merdeka. Melihat sejarah-sejarah di atas, kita jadi tahu bahwa kepandaian, pangkat, harta benda belum mesti menjadikan orang merdeka. Malah betapa banyak orang-orang yang seperti itu justru diperbudak oleh harta, pangkat, dan kepandaiannya sendiri. Tentunya ini menjadi sebuah introspeksi bagi diri kita sendiri.
Apakah diri kita sudah merdeka atau malah justru masih menjadi buta? Pertanyaan seperti ini ada baiknya kita pikirkan ketika dirasa diri kita sudah merasa baik-baik saja. Terkadang saat merasa baik-baik saja, itulah yang malah ternyata tidak baik-baik saja. Contoh sederhana, ketika tiba-tiba diri kita merasa lebih baik dari orang lain yang sedang melintas di hadapan kita, jangan-jangan perasaan itulah yang membuat kita tidak merdeka. Karena kita sudah diperbudak oleh sifat merasa diri lebih baik dari orang lain. Tidak jauh beda dong dengan sikap si iblis tadi. Supaya diri kita merdeka, tidak diperbudak oleh egoisme, hawa nafsu, dan kawan-kawannya, ada baiknya kita mendidik dengan sungguh-sungguh jiwa kita. Temukan sifat-sifat kesatria yang ada dalam diri kita. Buang jauh-jauh sifat yang menurut kita sendiri itu tidak pantas untuk kita miliki. Mengeluh misalnya, senangkah kita melihat seorang teman yang selalu mengeluh di hadapan kita? Tidak kan? Jika begitu, berarti kita harus membuang jauh-jauh sifat itu pada diri kita. Mulai mensyukuri yang ada, tidak panjang angan atas bayang-bayang. Sebab bayang-bayang seringkali membuat kita cemas, khawatir. Itu pertanda kita masih belum merdeka. Lah wong masih diperbudak oleh kecemasan. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa, bukan? Orang yang meraih sesuatu harus rela berjuang mati-matian. Dan bukankah memang hidup tentang sebuah perjuangan? Kita setiap hari dituntut untuk selalu berjuang, dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, hingga seterusnya sampai finish kehidupan, yaitu mati. Jika sudah mati, maka bereslah semua urusan perjuangan kita di dunia yang sejatinya hanya sekedar singgah ini. Lanjut ke alam keabadian yang tak mengenal ujung. Di sanalah dipertanggungjawabkan segala juang kita di dunia. Tidak terlewatkan sedikit pun, diadili seadil-adilnya. Meski hanya untuk urusan yang menurut kita anggap remeh ketika masih hidup di dunia. Baru mengertilah kita sekarang, jika perjuangan kita saat ini tidak hanya berujung sia-sia di kemudian hari. Tinggal hanya kemauan kita sendiri. Apa masih seperti ini saja, mudah diperbudak oleh perangai-perangai buruk, atau memilih tangguh menghadapi rintangan-rintangan yang ada dalam perjuangan melawan hawa nafsu itu? Aku harus tangguh. Jawaban mantap orang-orang yang tidak ingin diperbudak hawa nafsu.